untuk apa ya, bukan menyekatkan, malah kayak mengkhususkan gitu, lebih ke memprioritasin waktu untuk ngobrolin emak gitu ya, dibanding kayak apa ya, soal pekerjaan dan lain sebagainya. Ya, karena kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Memang bekerja itu salah satu ibadah juga, memberi nafkah sama keluarga atau memberi nafkah ke keluarga juga itu bagian dari ibadah yang kata para ulama itu seperti perumpamaan kita sedang berjihad, sama nafkah juga. Cuman mengapa harus benar-benar turun ke umat? Ya, yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi ada sebuah pengkhususan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin gitu. Jadi di dalam ayat itu bukan hanya Allah menciptakan manusia, jin atau manusia itu untuk ibadah, tapi memang hanya untuk ibadah gitu. Makanya Jadi ada ilah di situ. kayak semuanya kegiatan yang menjadikan manusia itu produktif itu tuh harus diniatin buat ibadah. Ada semuanya. Entah itu kerja, entah itu belajar. Terus apapun. Bahkan ibu-ibu kalau nyuci piring pun gitu. Ya, ibu-ibu nyuci piring, terus ibu-ibu masak, itu semuanya ibadah, selalu niatkan ibadah. Makanya ada ilah di situ. Ilah itu adalah sebuah penafian. Ketika Allah menciptakan maka dinafikan dan dihususkan. Ditaksis itu dihususkan untuk beribadah jin dan manusia. Kenapa harus tadi turun ke umat? Karena tadi dirasa kita harus berdakwah dengan sebuah konsep berkehidupan berjamaah, juga bagaimana ketika sudah berjamaah itu tumbuhlah Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin, dan telah Ghazwah Al-Aqsa itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalkan kan Allah tidak merubah suatu kaum kalau suatu kaum itu tidak berubah dirinya sendiri. Maka kalau mau berubah maka dirubah dulu tuh dari kitanya, terus lingkungan kita, dari umat. Jadi ada tahapannya gitu ya, bertahap gitu ya. Iya, betul. Memang kalau upah sendiri memang seberapa penting sih untuk kita itu menjadi manusia yang menghamba ke Allah gitu, ibadah. Kan kata tadi masak terus nyuci piring gitu teh bagian dari ibadah teh, gimana maksudnya? Kalau dari itu enggak, kalau dibilang seberapa penting pasti penting banget supaya manusia itu menyadari kalau dirinya itu adalah sebagai hamba dan ada sang kholik yang memang mengatur segalanya. Itu harus benar-benar disadari oleh manusia. Karena kalau misalkan kita gagal menyadari itu, kayak poin langkah pertamanya nggak menyadari itu, maka mungkin mereka juga nggak akan memahami yang dimaksud walaqtul jinna wal insan illa liya'budun teh. Sampai itu tadi mungkin kayak cuci piring pun disebut ibadah, bahkan nidurin anak secara lembut gitu ya, mendidik anak gitu kan, itu kan secara kasat mata itu adalah hal yang rutinitas manusiawi gitu ya. Tapi ternyata kalau misalkan dari sudut pandang seorang muslim itu tuh juga bisa kita niatkan untuk ibadah. Nah kalau misalkan kita starting pointnya nggak pas, kalau kita nggak menyadari bahwa kita tuh makhluk dan ada kholik yang menciptakan kita, nantinya tuh kesananya tuh bakal seiring dengan dia melakukan sesuatu pasti akan sadar juga bahwa itu tuh sampai ke dalam dirinya dia sendiri melakukan aktivitas itu memang untuk ibadah. Karena kalau misalkan nggak kayak gitu, ya udah hidup berjalan aja kayak biasanya tanpa memaknai bahwa itu semuanya adalah ibadah. Mungkin itu sih yang menurut Pak
penting juga untuk kita sadari starting pointnya gitu ya. Ya. Ya, jadi betul karena pada intinya manusia itu ketika diciptakan bukan hanya untuk dia bagaimana mengisi karirnya ya, bukan bagaimana dia memikirkan tujuan nanti di hari tua, dia berpikir misalkan hidup enak dan lain-lain. Sebenarnya nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Meskipun memang kehidupan itu seperti itu, Ya, normalnya manusia gitu ya, tapi mungkin itu bukan menjadi tujuan utama. Bukan seperti itu. Tujuan utama dari seorang manusia yang bertambah dan ibadah kepada Allah. Ya kalau gitu nggak usah kerja dan lain-lain. Justru kan Allah berfirman juga di surat Al-Mulk, "Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Jadi ketika Allah menyuruh kita untuk "Walladzi ja'ala lakum", jadi dunia ini sudah dibentangkan, sudah diluaskan, sudah dija'alakan. Tapi yang paling jelas di ayat surat Al-Mulk itu yang terakhirnya kan wa ilaihin nusyur. Maka kita harus kembalikan lagi semuanya kepada Allah. Jadi jangan sampai kita nggak kerja, kita males untuk nyari maisa, nyari mata pencaharian itu gara-gara misalkan ada Allah nanti akan ngasih rezeki buat kita. Jadi pada intinya tetap manusia itu diciptakan ibadah, tapi yang poin keduanya jangan sampai kita itu Melupakan ikhtiar. Jadi kayak ada porsi-porsinya gitu ya, tahapan-tahapannya, porsi-porsinya. Jadi itu dan tadi, juga konteksnya. ya jadi itu tadi kenapa harus bisa memikirkan umat, karena kita hidup itu tidak boleh sendiri, harus berjamaah, harus punya sebuah kepemimpinan Islam lah, harus punya yang ngatur siapa gitu. Nah kalau misalkan manusia ditambah seorang muslim tidak ada yang mengatur dari segi ibadah, dari segi dia bagaimana tata cara sholat, tata cara berinfak, terus dia tata cara bermaisah, bekerja, makanya itu nanti akan menjadi sebuah kebingungan, terombang-ambing, galau, resah. Iya. Karena manusia juga mereka tuh kadang bingung akan melakukan apa setelah ini. Terus seolah-olah kayak ya udah gebet aja gitu di hidup ini. Padahal semua itu udah Allah tentukan gitu ya. Track-tracknya, tujuan kita teh apa di dunia ini, sampai pada fase-fase kehidupan dari mulai alam rahim gitu ya, sampai alam dunia, kemudian alam kubur, nanti alam akhirat. Ya kan semua itu hanya bisa didapat kalau kita mau belajar. Itu juga menjadi kunci. Ya jadi intinya mah kayak gitulah, pokoknya mah manusia itu buat ibadah, tapi yang pertamanya, yang keduanya itu manusia itu harus berikhtiar, jangan sampai mau bertawakal jasad diam aja, tapi harus tetap berikhtiar. Nanti tawakal juga perlu kan ya, sebagai porsi kita untuk tetap ikhlas menerima hasil.